bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman yang berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Kalau jenis tumbuhan sendiri itu ada berbagai macam, yaitu jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Kalau tanaman hias itu biasanya bisa berupa tanaman berbunga atau tanaman yang tidak berbunga. Tanaman hias biasanya dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, seringkali kita menanam tanaman hias, yaitu berupa tanaman yang berbunga. Nah, tanaman berbunga ada banyak sekali. Ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng bunga melati yang baik hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Nah, dongeng bunga melati yang baik hati ini ceritanya ada di sebuah kerajaan, dan di istana tersebut ada banyak sekali tumbuhan atau tanaman bunga. Ada bunga melati, bunga anggrek, dan bunga yang lainnya. Dari berbagai bunga tersebut, bunga melati itu memiliki bunga yang indah dan wanginya yang harum. Bunga melati ini dia sering diejek oleh bunga-bunga yang lainnya. Tetapi bunga melati tetap diam dan tetap tersenyum kepada bunga-bunga yang lainnya. Kemudian bunga-bunga yang lainnya menyadari bahwa bunga melati itu sangat berguna bagi bunga-bunga yang lainnya, sehingga bunga-bunga yang lainnya meminta maaf kepada bunga melati. Kemudian bunga melati pun memaafkan bunga-bunga yang lainnya tersebut. Nah, cerita ini, dongeng ini bisa diperankan anak-anak semuanya di rumah dan bisa bekerja sama dengan pemain yang lainnya. Bekerja sama itu sangat penting. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati, terdapat pesan yang patut kita contoh, yaitu bersikap baik hati harus kita lakukan karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapat kebahagiaan. Orang yang berbuat baik akan disenangi oleh orang lain, sehingga ia akan memiliki banyak teman. Nah, anak-anak semuanya, kita harus bersikap baik hati kepada semua orang, kepada teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga senang berteman dengan kita. Bersikap baik sangat dianjurkan. Berbuat baik merupakan perbuatan terpuji. Bersikap baik tidak hanya kita lakukan kepada sesama manusia, tetapi kepada tumbuhan dan hewan juga. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapat kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Nah, bersikap baik itu tidak hanya kepada sesama manusia saja, tapi bisa kepada tumbuhan dan hewan. Caranya bagaimana? Kalau kepada tumbuhan, kita harus merawatnya, memberinya air, dan memberi pupuk. Kalau hewan,
Ya sama, kita merawatnya, kita memberi makan, dan memberi minum. Nah, kalau kita sudah berbuat baik kepada tumbuhan dan hewan, pasti tumbuhan dan hewan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan manfaat pada kita. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang, contohnya yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, ini pasti sering dilakukan oleh anak-anak semuanya ya. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, pastinya semua anak-anak juga pernah mendoakan teman-teman yang lainnya. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Nah, sikap tidak pernah menyontek itu juga salah satu sikap baik, yaitu bersikap jujur. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, tapi itu adalah hasil dari menyontek. Itu bukan hasil pekerjaan kita sendiri. Nah, itu sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita hitung ya. Langkah pertama yaitu kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu. Agar lebih mudah, kita menjumlahkan dengan cara bersusun. Kita tulis 500 ditambah 610. Nah, kemudian kita hitung. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya ya 1. Kemudian 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Jadi 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Nah, ini belum selesai ya anak-anak. Ada lanjutannya, yaitu jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Nah, jadi kacang merah Dayu dan kacang merah Siti ini bertukar tempat ya. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, tadi jumlah kacang Siti adalah 610 ditambah dengan 500 punyanya Dayu. Hasilnya adalah 1110 butir. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, dari penjumlahan ini bisa kita simpulkan, jadi 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500. Nah, hasilnya ini akan tetap sama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Penny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Penny? Nah, caranya seperti tadi. Kita jumlahkan dengan cara bersusun supaya penjumlahannya lebih mudah.
530 ditambah dengan 720. Kita hitung satu-satu ya. 0 ditambah 0, 0. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 7 hasilnya 12. Jadi 530 ditambah dengan 720 hasilnya adalah 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Penny adalah 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Penny ditukar. Jadi daun milik Edo dan Penny ini ditukar tempatnya ya. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Penny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Penny? Hasilnya adalah 720 ditambah dengan 530 sama dengan 1250. Jumlah daun yang milik Edo dan Penny yaitu tetap 1250 helai. Jadi 530 ditambah dengan 720 hasilnya akan sama dengan 720 ditambah dengan 530. Gitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas di buku ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.